Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Dua pencuri motor di Tulang Bawang lari tunggang langgang saat terpergok korban. Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah digeledah ke Jati Lampung terkait dugaan korupsi retribusi sampah. Jalan poros Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara rusak selama puluhan tahun dan belum kunjung diperbaiki. Beginilah sensasi saat melewati jalan raya Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara yang rusak sepanjang lebih kurang 5 km. Baik dengan mobil atau motor, sepanjang jalan pengemudi dan penumpang merasakan guncangan keras dan tidak nyaman. Sudah 10 tahun jalan ini rusak namun belum kunjung diperbaiki pemerintah. Padahal jalan setiap harinya ramai dilewati kendaraan karena penghubung desa Semuli Raya menuju Simpang Kali Balangan, Kecamatan Abung Semuli dan Ibu Kota Lampung Utara. Rasa kesal dirasakan para sopir atau pengendara motor, khususnya sopir truk atau mobil angkutan barang yang khawatir mobilnya terguling. Aduh parah Pak, kecepatan sulit di iniin. Mana agak mau terbalik mobil kita. Jalan. Untuk perjalanan sendiri terhambat apa gimana sih Pak? Ya terhambat. Sangat sedih lah, karena udah cukup lama, hampir 10 tahun lebih jalannya. Oh ini Pak ya? Iya. Belum pernah diperbaikin ya? Belum pernah. Berapa jauh Pak rusaknya jalan ini Pak? Kalau dari Pasar Semuli Raya sampai sana kurang lebih yang parah 5 kilo? 5 kilo ya Pak. Biasanya kalau jalannya bagus, jarak tempuhnya ke luar? Hanya 10 menit, Simpang Topo Semuli Raya. Kalau ini sekarang? Setengah jam lebih. Setengah jam lebih ya? Tantangan terberat dialami pengendara saat musim hujan. Jalanan berubah jadi kubangan dan licin yang beresiko menyebabkan kecelakaan jika tidak berhati-hati. Susah Bang, keluar masuknya kalau mau ke kota susah banget. Apalagi kalau mobil-mobil sayuran, kalau mau keluar itu susah. Kita sebagai pengendara motor gimana Bang? Ya kalau bisa segera diperbaiki lah. Sering terjadi kecelakaan nggak sih di sini? Kalau yang jatuh banyak. Banyak ya? Iya. Pemerintah didesak segera memperbaiki jalan, sebab jalan rusak menghambat aktivitas ekonomi, anak sekolah, dan para pekerja. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Jasad Saipul, pria 25 tahun, Rabu siang masih berada di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung. Pria bertato ini tewas dengan pisau masih tertancap di matanya. Jenazah Saipul tergeletak di pinggir jalan tak jauh dari rumahnya di Jalan Yosudarso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Rabu dini hari. Menurut warga, korban tewas dikeroyok saat berkelahi dengan 3 orang tak dikenal. Warga tak mengetahui penyebab pengeroyokan terhadap Saipul. Pasangan suami istri serta seorang anaknya yang berboncengan mengendarai motor jadi korban tabrak lari di Jalan Raya Desa Muktikarya, Kecamatan Pancajaya, Mesuji, Selasa malam. Taufik Darsono serta istrinya bernama Rosita tewas di lokasi kejadian.
Anak perempuannya berusia 10 tahun, bernama Fitriani, kritis dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Taufik Darsono tertabrak truk saat dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Desa Bujung Buring Baru, Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji. Tak ada warga yang melihat kecelakaan itu karena jalanan sudah sepi saat malam hari. Kecelakaan diketahui warga setelah terdengar benturan keras. Rabu siang, jenazah Taufik Darsono dan istrinya Rosita dimakamkan di TPU dekat kediamannya. Polisi kini masih mengumpulkan keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui identitas truk dan pengemudi yang menabrak ketiga korban. Perampok bersenjata api kini semakin nekat sebab mereka mulai berani merampok di siang hari dan di lokasi ramai orang. Terbaru, seorang kasir salah satu ATM mini di Desa Merakbatin, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, dirampok 2 orang bersenjata api pada hari Sabtu. Para perampok berbagi tugas, 1 orang berjaga di motor dan yang lain menodongkan senjata api ke kasir ATM mini yang baru membuka kios. Karena ketakutan, korban menyerahkan uang 13 juta rupiah dari dalam laci kasir. Polisi sektor Natar belum memberikan keterangan resmi terkait perampokan ATM mini tersebut. Hingga Minggu siang, para perampok belum ditangkap polisi. Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang darurat pencurian kambing. Senin dini hari, 21 ekor kambing di 3 desa di Mesuji hilang digasak pencuri. Salah satu korban pencurian adalah Agus Supriyanto, warga desa Wirabangun, Kecamatan Simpang, Pematang. Ia kehilangan 8 ekor kambing. Pelaku tak hanya mencuri kambing dewasa, namun juga berikut anak-anak kambing. Sama pencuri. Pencurian diketahui Agus saat akan sholat tahajud. Ia awalnya tak bisa keluar rumah karena pelaku mengikat pintu rumah Agus menggunakan tambang. Diduga ini bertujuan supaya pelaku leluasa mencuri dan korban tak bisa mengejarnya saat terpergok. Selain di Mesuji, pencurian kambing juga marak di Kabupaten Tulang Bawang. Pekan lalu, 7 ekor kambing milik Pitoyo, warga desa Tritunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, hilang digasak pencuri. Pelaku mengendarai minibus dan kambing curian itu diangkut minibus. Pencurian terjadi saat pagi hari, saat pemiliknya sedang bekerja di ladang. Sayangnya belum ada pelakunya yang ditangkap. Bangunan sekolah dan beberapa rumah di Desa Cahya Negeri, Kecamatan Lembong, Pesisir Barat ini nyaris tercemplung ke pantai. Sebagian pondasinya telah hilang akibat abrasi pantai yang menggerus daratan. Sekolah yang terdampak abrasi tidak lagi difungsikan karena mengancam keselamatan murid dan guru. Begitu juga rumah yang terdampak abrasi telah kosong ditinggalkan pemiliknya pindah ke tempat lain. Menurut warga desa Cahya Negeri, pantai berhadapan langsung dengan Samudra Hindia ini melebar ke daratan sejauh lebih dari 100 meter. Abrasi kini telah sampai permukiman. Warga dan pamong desa Cahya Negeri memperkirakan bantuan pemerintah tak kunjung datang karena mereka tinggal di pelosok. Pemerintah didesak segera membangun tanggul penahan ombak supaya abrasi tidak meluas. Mereka khawatir jika dibiarkan, desa Cahya Negeri dalam waktu dekat akan hilang berubah jadi pantai. Berdasarkan data Pamong Desa Cahya Negeri hingga Oktober 2022, 25 rumah telah ditinggalkan pemiliknya karena nyaris roboh terdampak abrasi pantai. 1 sekolah dan tempat pemakaman umum tidak difungsikan lagi. Pantai Pohon Cinta di Desa Lemong, Kecamatan Lemong, Pesisir Barat adalah sepotong surga yang belum diketahui banyak warga. Pantai yang masih sangat alami ini diproyeksikan jadi ikon wisata terbaru di daerah ujung barat Lampung.
Birunya air laut yang diselingi deburan ombak hingga putihnya pasir pantai berlatar belakang Gunung Pugung menjadi daya tarik utamanya. Belakangan, pantai yang berjarak sekitar 35 km dari kota Krui itu mulai ramai dikunjungi. Pengunjung belum dikenai biaya masuk. Pengunjung juga bisa leluasa berfoto dengan latar belakang alam yang asri dan sedap dipandang mata. Tempatnya bagus, di sini kan bersih, terus ombaknya bagus. Jadi ya untuk masalah segi pantai lengkap lah untuk pesisir barat ini, apalagi terutama untuk di Pekalongan ini. Nah, harapannya sih secepatnya ya kan dikelola seperti ya mungkin di sini kan contoh kecilnya seperti warung-warung pinggir pantai kan belum ada tuh. Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan potensi wisata Pantai Pohon Cinta. Nantinya akan ada alokasi dana desa. dari dana desa untuk menambah sarana dan prasarana penunjang di lokasi wisata ini. Ya untuk pengembangnya mungkin kita agak juga dari kita berkampung dengan dana desa, kayak pembangunan rumah istirahat atau kayak ini atau untuk PTP untuk permainan anak-anak. Pokoknya nanti. Untuk mengenalkan lokasi wisata baru itu, promosi Pantai Pohon Cinta dilakukan melalui media sosial hingga sosialisasi pada wisatawan mancanegara yang datang ke pesisir barat untuk berselancar. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa.